Assalamualaikum. Bagaimana doa anak-anak? Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Sayyidina Muhammad Nabilah wa ala alihi wa sahbihi. Setuju? Pembelajaran di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Fiqh di kelas 2A. Katanya semuanya pada siap walafiat, betul? Siap untuk belajar, siap? Siap. Jadi senangnya siapa yang tidak ada hari ini? Yang hadir ada? Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Kita sehat walafiat. Amin. Amin. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari bersama tentang materi bab 4, yaitu dengan tema menggabungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak sujud. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kalian atau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan begini, akhir. Menggabungkan Allah SWT dengan tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Di sini tujuan pembelajarannya disimak baik-baik. Siap? Siap. Yang pertama, untuk hari ini diharapkan ya, melalui pembelajaran hari ini peserta didik mampu menjelaskan tentang perintah agama untuk sujud syukur, sujud sawi dan tilawah. Yang kedua, mampu mempelajari dan menjelaskan tentang sujud sawi, sujud tilawah dan syukur. Yang ketiga, melalui pembelajaran hari ini kita dapat memahami tentang tata cara sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilawah. Dan yang keempat, melalui pembelajaran hari ini didik mampu mempraktikkan sujud tilawah, sujud syukur dan sujud sawi. Baik dong? Baik. Sekarang Bapak akan kembali membagi kelompok yang sudah disiapkan. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi ini dibagi menjadi 4 kelompok, 5 kelompok. Tapi yang 5 kelompok, yang satu kelompok adalah kelompok inti. Silakan yang kelompok inti supaya bergabung di sini.
nanti jelaskan di kelompok masing-masing. Ya, baik, selesai cukup untuk kelompok ini. Silakan kembali ke kelompok A, kembali ke kelompok A, kelompok B masuk ke kelompok B, kelompok C masuk ke kelompok C, kelompok D masuk ke kelompok D, dan mendiskusikan apa yang telah kita pelajari di kelompok ini. Nanti 10 menit waktu ya. Bukan. Baca, nanti cermati, pahami, amati. Nanti setiap kelompok yang mewakili untuk presentasi.
mengkomunikasikan hasil pelajaran atau pengamatan materi yang sudah Bapak kasihkan setiap kelompok. Baik, ingat teman-teman, kita memahami mengenal tentang struktur Betawi Sindiro. Baik, untuk kelompok 1, silakan berdiri dan bacakan hasil penelitiannya. Jadi silakan sini. Halo, simak sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan berdiri. Presentasikan yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membacakan ayat ayat sebelum sholat. Sebab sujud sahwi, sebab orang yang sholat melakukan sujud sahwi adalah 1, lupa untuk meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan rukun ibadah atau sujud, 2, lupa atau rukun jumlah rakaat, 3, lupa membaca doa bagi yang dirasakan penuh, 4, lupa melakukan tasyahud awal, 5, kelebihan atau kekurangan dalam 5 rakaat. Tata cara sujud sahwi. Cara melakukan sujud sahwi sebaliknya. Sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal, dan kita baru ingat sebelum dia menjadi sholat. Tepuk tangan untuk kelompok B. Dalam untuk kelompok C, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca
Pak, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat sujud syukur. Orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan atau tidak berhati dan dapat menghadiri sehingga menjadi ampun atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau takut. Hikmah melakukan sujud sawi. Manusia tidak boleh berperilaku sombong dan takut, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Dan yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah, hilang atau lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membacakan istighfar. Demikian hanyalah ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman, harus segera minta maaf kepada mereka. Hikmah melaksanakan sujud tilawah. Lebih menghayati bacaan makna Al-Quran yang sedang membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Setelah kalian mempelajari dan mempresentasikan dari materi masing-masing dan semuanya sudah dapat dipahami. Mungkin dari kelompok 1, 2, 3, 4 yang mau bertanya atau menjawabnya, dipersilakan ajukan tangannya. Ya, baik, kelompok 3 apa? Bolehkah sujud tilawah besok? Ya, sujud tilawah artinya sujud yang disunahkan ketika mendengar atau membaca ayat saja. Boleh dilakukan ketika sholat, boleh dilakukan luar sholat. Jadi hukumnya boleh spontan ketika mendengar, ketika membaca. Cuman kalau untuk makmum, apabila imamnya sujud tilawah, maka makmum diperbolehkan menjawab. Kalau imam tidak usah. Betul? Mana untuk kelompok? Ya. Oke, lagi. Ya, Budi, silakan Budi. Kenapa kita harus bersyukur ketika kalimat? Ada yang bisa dijawab? Kenapa kita harus bersyukur ketika mendapat kalimat? Ya, harus dijawab. Oke, baiklah akan menjawab ya. Mudah-mudahan semuanya bisa paham. Kenapa kita syukur ketika kalimat? Karena segala nikmat, semua nikmat siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang merasa dinikmati di antara Allah, seharusnya kita setiap saat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sujud yang pertama adalah sujud dalam melakukan sholat yang lima waktu. Baik, terima kasih Tuhan dulu ya. Baik, Al-Qur'an. Apa hikmah terpenting dalam sehari? Ada bisa menjawab? 1, 2, 3. Ada? Ya. Mungkin kelompok 1, kelompok A, kelompok B bisa jawab boleh? Kelompok C, kelompok D. Hikmah terpenting dalam sujud sahwi. Ingat, sahwi apa namanya? Artinya apa? Sahwi itu sujud lupa. Sujud sahwi, sujud yang letak untuk memenuhi, untuk memenuhi atau menyempurnakan segala yang hilaf lupa dalam gerakan bilangan atau sunat abad yang ditinggalkan dalam sholat. Halo. Hai. Semangat. Masih. PKI.
Apa hikmah sujud sahwi? Ustaz tadi kita apa tadi? Tahu yang mana? Sama. Ya, jadi kalau sama yang lain boleh. Yang lain ganti. Apa yang dimaksud dengan tadi? Yang bisa jawab? Ya. Sujud yang dekat jangan lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Kalian ini umpama sholat maghrib, ketika Allahu Akbar 1 rakaat, pas 2 rakaat ragu-ragu. Ini sudah 2 apa 1? 2 apa 1? Maka ulama fikih ambillah 1. Berarti nanti kalian berdiri lagi menambah rakaat. Meskipun itu meski itu lebih pada intinya, tapi tetap tidak apa-apa karena kita nanti ditambah lagi sebutkan dengan bunyi. Baiklah, kita sibukkan sama-sama. Ya, ada berapa masuk sujud? Satu sujud. Syukur. Dua sujud. Sujud. Baik, sujud syukur artinya sujud untuk bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya di luar sholat. Apa anak-anakku tidak di dalam sholat? Karena sholat adalah inti sujud syukur. Jadi ketika kita di dalam sholat, kalau usah sujud syukur, karena sholat. Yang kedua sujud sahwi. Sujud dapat karena lupa orang beri jangan sholat. Itu hanya dalam sholat. Yang ketiga sujud apa? Sujud apa? Sujud dalam ketika membaca atau mendengar ayat saja. Itu boleh dilakukan di dalam sholat, boleh dilakukan di luar sholat. Nah, apa hikmah terpenting dalam melakukan sujud? Maksudkan bahwa sujud merupakan penghambaan yang utama seorang hamba, seorang makhluk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syukurlah atas segala nikmat yang telah kita dapatkan, karena semua anugerah dan belum apanya besok siap. Terima kasih. Sekarang kalian lihat bukti dari penilaian di buku masing-masing. Nanti Bapak akan periksa dan besok insya Allah kita ketemu lagi dengan baik. Sejujurnya